Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minal dhalalati wal bid'ah wan nar. Hadirin dan hadirat, santri ikhwan dan akhwat, baik yang SMA atau SMP. Alhamdulillah di pagi hari ini tadi Ustadz Lufi menyampaikan bahwa di pagi hari tadi hujan. Mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat bagi kita dan faedahnya bisa kita rasakan. Alhamdulillah, tahun kemarin saya berikan sedikit nasihat di tengah-tengah terik matahari. Sekarang alhamdulillah kita tidak kepanasan sehingga kita bisa nyaman untuk duduk di sini. Hadirin dan hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara di pagi hari ini temanya rihlah perpisahan santriwan dan santriwati SMP dan juga SMA khusus kelas 3 gitu. Pondok Pesantren Jabal Luhur Al-Islami. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Soleh hafizahullah taala bahwa berpisah dari pesantren Jabal Luhur itu bukan seperti berpisah dari kehidupan. Kalau berpisah dari kehidupan tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau berpisah dari pesantren itu insya Allah masih ketemu, walaupun di jalan. Ya mudah-mudahan ketemu baik. Karena ada, kalau saya katakan santri mungkin tidak tepat, oknum santri begitu mungkin bahasanya ya, yang keluar dari pesantren. Rupanya ketika di pesantren Masya Allah mulai pakaiannya syar'i, ibadahnya juga rajin. Sudah keluar dari pesantren, jumpa pula dengan saya. Dengan malu-malunya dia, rupanya sudah berubah. Kalau berubahnya jadi hero ya bagus ini ya. Berubahnya pula jadi musuh hero, kan jadi masalah jadinya. Jadi pesan saya mungkin tidak banyak, khususnya bagi 3 SMA ya, baik ikhwan akhwat. Kalau keluar dari pondok itu, tentu yang pertama dilakukanlah as-sidqu ma'allah. Cobalah jadi orang yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau di pesantren bisa melakukan ibadah, bisa sholat, puasa, bergaul juga bagus, ikhtiram kepada ustadz. Kalau kepisah juga sama, harus punya kejujuran dengan Allah Azza wa Jalla. Justru ini kesempatan mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Sayang ada yang 6 tahun di pesantren, ada yang 3 tahun, itu kan waktu yang lama kita menghabiskan waktu untuk belajar. Yang harusnya keluar dari pesantren itu diamalkan ilmunya. Ini malah terbalik, malah seperti orang yang keluar dari penjara, kayak bebas-bebasnya gitu. Ibaratnya burung itu dimasukkan ke sangkar itu udah nggak tenang. Kalau dibuka saja itu pintunya udah langsung terbang ke sana kemari. Jadi tidak seperti itu. Ini yang pertama.
latihlah as-sidqu ma'allah, jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kehidupan di pesantren akan berbeda dengan kehidupan di luar. Kalau di pesantren yang kelas 3 kan tahulah kawannya, dia baca Quran, kawannya juga baca Quran. Dia belajar nahwu, sorof, kawannya juga sama. Belajar fikih juga kawannya sama. Tapi kalau di masyarakat tidak. Kita ngaji nih, kawannya sedang gibah orang. Kita pula murojaah umpamanya ya, murojaah pelajaran pesantren itu. Kawannya pula tukang menghina, mencela, mencaci, memaki, macam-macam. Jadi nanti kalau sudah keluar di masyarakat, perangai masyarakat itu macam-macam. Apalagi Batam ini bukan satu komunitas, satu Indonesia nuplak di sini. Jadi perangainya macam-macam. Ada yang baik, ada yang separuh baik, ada yang setengah baik, ada yang baik sekali, ada pula yang jahat. Ya. Ini hujan, mudah-mudahan tidak lanjut ya. Tapi nggak apa-apa, kehujanan ya. Siap kehujanan? Kalau saya tidak mau, nanti saya kegugup. Taib. Saya ulangi bahwa kehidupan di luar itu macam-macam. Sehingga yang diperlukan itu, cobalah bagi santri yang sudah kelas 3, kalau memang tidak melanjutkan. Ya kalau saya berharap sih melanjutkanlah, entah kuliah, entah cari kursus-kursus yang bisa menopang pelajarannya. Belilah kitab-kitab, buku-buku bacaan, buat maktabah di rumah. Jadi kalau sudah tidak di pesantren lagi, kalau bisa punya maktabah di rumah. Jadi ada kesibukan untuk membaca, sehingga ilmunya tidak lupa, kalau bisa bertambah. Kemudian kalau memang di masyarakat itu memang lingkungannya bagus, ada musola, ada masjid bagi yang ikhwannya, ya. Jangan tinggalkan masjid yang ada di masyarakat. Boleh jadi kalau Anda ini setiap hari ke masjid, sholat jamaah, baik dengan orang, banyak kok yang terjadi akhirnya disuruh muazin awalnya dulu, jadi imam, lama-lama jadi khotib Jumat tuh. Lama-lama dilamar tuh sama jamaah tuh. Mau enggak dengan anak saya katanya. Jadi itu penting. Yang akhwat juga sama, mesti di masyarakat itu kan ada kelompok-kelompok pengajian itu. Ya. Dekati selama tidak menyimpang dari ajaran, gak apa-apa. Ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat itu penting. Ya, apalagi kalau lulusan pesantren ini biasanya agak sedikit punya power tuh. Biasanya kalau agak sedikit mau maju, dijadikan tuh penggeraknya di situ. Nah, kalau bisa jadi penggerak. Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang berikan contoh terbaik di masyarakat, diikuti orang, diikuti masyarakat gitu ya, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang akan mengikuti dia tanpa mengurangi pahala dia sedikit. Luar biasa. Ya, jadi ini juga nasihat saya ke masyarakat itu, sibukkan dengan apa yang sudah diketahui dari ilmu agama selama di pesantren. Karena pergaulan di luar itu fitnahnya jauh lebih besar dibandingkan di pesantren. Di pesantren itu apalah fitnahnya? Ya adalah fitnah-fitnah kan, tapi di luar itu jauh lebih besar dibandingkan di pesantren. Maka saya harapkan untuk menjaga ilmu dan mengamalkannya dan juga mendakwahkannya, dan lebih daripada itu sabar, harus sabar. Ini juga nasihat Ustadz untuk anak-anakku. Terus jangan disibukkan. Ingat, kalau di pesantren itu kan jarang lah, bahkan diharamkan oleh pesantren itu pegang handphone. Hampir semua pesantren biasanya mengharamkan anak santrinya pegang handphone. Ya, yang pegang handphone ya ustadz-ustadznya hanya untuk komunikasi saja. Pasti kalau pulang ke rumah itu, saya nggak yakin kalau Anda ini, baik ikhwan ataupun akhwat ini, kalau pulang tidak punya handphone. Pasti yang pertama kali itu handphone dulu. Kalau di zaman Rasul kan beda tuh. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah ibn Ka'ab. Rabi'ah ibnu Ka'ab. Belum balik, usianya 10 tahun. Dia suka bantu Nabi. Jadi kalau siang malam itu suka menyediakan tempat wadu. Wadu itu tempat air wudu.
Ya, kalau pakai fathah wadu artinya adawatnya. Kalau wudu itu perbuatannya. Jadi dia suka menyiapkan wadu, tempat wudunya Nabi. Dan kalau malam Nabi itu masuk ke rumahnya, ditunggu dulu sampai ngantuk dia. Takut Rasul keluar butuh sesuatu. Dia nggak mau tidur dulu sampai ngantuk betul. Rabi'ah ibn Ka'ab ini baru tidur. Jadi karena anak kecil usianya 10 tahun, Nabi SAW ingin membalas kebaikannya. Nabi itu tidak pernah bisa melupakan kebaikan orang kecuali dibalas. Jadi Rasul mengatakan, ya Rabi'ah, aku lihat semangat membantu aku, katanya. Sekarang salini masyita, minta sesukamu kepadaku, kalau ku sanggup beri, ku beri. Ini Rabi'ah ini umur 10 tahun. Apa kata Rabi'ah? Setelah dia mikir, dia mengatakan, ya Rasulullah, uridu ma'aka fil jannah. Rasul, saya hanya ingin menjadi temanmu di surga. Itu umur 10 tahun tuh. Nabi SAW ketika mengatakan mintalah sesuatu kepada aku, kata Rabi'ah, inni uridu ma'aka fil jannah. Saya tidak hendak apa-apa, saya ingin bersamamu di surga saja. Kira-kira anak 10 tahun nih, jangan anak 10 tahun, ya anak SMA SMP nih, kalau diminta sama orang tuanya mau minta apa nak? Apa kira-kira? Samsung, apa lagi? Vivo, merek-merek itulah. Jarang belikan di Sahih Muslim, nggak ada cerita tuh. Ya. Pasti handphone dulu. Untuk saat ini, handphone ini adalah daya rusak yang luar biasa. Kita lihat bahwa banyaknya penculikan, banyaknya pemerkosaan, banyaknya kejahatan itu berawal dari handphone. Hati-hati mencari kawan. Kalaupun harus pegang handphone, satu, jangan disibukkan dengan politik. Nonton berita pemilu nggak selesai nanti bersambung-sambung tuh. Ya. Yang kedua, jangan mencela para ulama. Ya. Kalau bisa cari faedah-faedah dari para ulama. Kemudian jangan nonton sinetron Korea, apa drakor atau apa namanya, drama Korea. Sampai ada itu di pondok, ada salah seorang ustadz cerita sama saya. Ustadz minta solusi. Iya, ada apa? Di pondok saya ini ada yang nginep, ada yang tidak nginep. Ini ceritanya di Akhwat, bukan di Ikhwan. Ya. Jadi yang tidak nginep ini rupanya penggemar drakor tadi, penggemar drama Korea. Jadi kalau pulang ke pondok itu diracuni kawan-kawannya, dia bisa kayak sutradara itu, cerita dari awal sampai akhir sinetronnya itu. Coba. Kalau dia suruh hafal Quran 1 juz tidak bisa tuh. Tapi suruh ngulang cerita drakor dari episode pertama, kedua, ketiga, hafal pula dia. Nama-namanya, nama-nama orang Korea kan sulit-sulit tuh. Hafal pula nama-namanya tuh. Usianya sampai gantengnya itu sampai kayak si Anu lah gitu. Dia tahu tuh. Yang sangat menyayat hati saya ini, yang membuat ustadz yang cerita sedih itu, sampai saking tergiurnya dengan drama itu, ada salah seorang akhwat itu sampai ngambil silet, itu sampai tangannya digores-gores silet tuh, kayak orang kena narkoba tuh kan. Kalau dulu orang yang nyilet-nyilet tangan itu dihisap darahnya itu orang-orang heroin itu biasanya. Iya, kalau orang kena heroin memang karena mabuk dia. Kalau tidak ngisap darah itu memang mereka akan mati kan, itu mungkin bahasanya. Masa gara-gara nonton sinetron kok bisa sampai nyilet-nyilet tangan? Ini apa maksudnya? Nah ini kan masalah. Ya. Jadi sekali lagi, kita ini jangan menghayal dunia maya, dunia nyata saja. Kalau menghayal sate dengan nyatanya singkong, bagus makan singkong saja, jelas makan gitu ya. Kalau pengen makan sate menghayal nggak jadi makan. Yang ada saja. Jadi sekali lagi jangan disibukkan dengan handphone. Saya minta tolong. Ini karena banyak peristiwa dan kejadian gara-gara handphone itu anak hilang. Nanti kenalan rupanya ditipu. Macam-macam ceritanya. Yang ingin saya katakan, karena handphone ini bisa membawa negatif dan juga positif, maka tolonglah dia di YouTube, di apa itu kan banyak program-program dakwah dari Asatidz Sunnah
Ya, tonton, baca artikel-artikel yang bagus. Kalau memang sudah tidak bisa belajar lagi di pesantren, hanya dengan cara wasilah itu, belajar lewat handphone. Jangan digunakan handphone itu merusak orang. Nah, ini juga penting ini nasihat Ustadz untuk ikhwan akhwat, khususnya bagi yang mau keluar ya. Yang di dalam juga sama, kadang-kadang juga kalau pulang main handphone juga. Sampai ada wali murid itu cerita, Ustadz, ini gimana ya? Kapan Jabal Uhud mau masuk? Dulu waktu masih libur lama. Emang kenapa, Bu? Aduh, anak saya itu udah waktunya sholat masih main handphone saja. Nah, itu siapa orangnya itu? Ada nggak di sini tuh? Ya. Sholat. Nanti kalau dirampas handphonenya itu ngamuk pula dia. Padahal itu handphone bapaknya, bukan handphone dia tuh. Ya. Lah ini kan pasti ada oknumnya ini. Kalau suruh ngacung pasti nggak ada yang mau nih. Ya. Intinya bahwa ini terjadi dan banyak keluhan sampai ke Ustadz masalahnya. Kalau tidak ada keluhan ya saya anggap baik semua lah. Tapi karena banyak-banyak keluhan, kok semuanya, kok muaranya di handphone itu, maka ini Ustadz tekankanlah kalau udah selesai, bolehlah pakai handphone. Kalau bisa ambil manfaatnya di handphone itu. Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan saja. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum. Dan yang terakhir, ini juga yang tak kalah pentingnya ya. Pesantren itu bukan hanya mendidik kecerdasan. Pesantren itu, khususnya pesantren Jabal Uhud itu, bukan hanya membekalkan kepada anak-anakku semuanya kecerdasan agama saja, tidak. Tapi lebih daripada itu adalah akhlak. Ingat, cerdas dengan akhlak itu berbeda. Ya. Banyak orang cerdas tidak berakhlak. Bahasanya Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu utu zaka'an wala yu'tu zaka'an. Diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kejernihan hati. Yang ingin saya katakan, keinginan orang tua nitipkan adik-adik semuanya ini. Kalau datang ke pesantren mungkin masih culun-culun, sekarang udah ganteng-ganteng nih. Ya. Yang akhwat juga gitu, nangis-nangis, pengen balik sehari, sekarang udah siap nikah pula tuh yang gede-gede itu. Kebanyakan keluhan-keluhan mereka itu kalau saya tanya, tujuan ibu bapak mondokkan anak itu apa? Jawaban cuma satu, supaya baik Ustaz. Itu saja. Nggak ada bilang supaya jadi kayak Ustaz, supaya jadi kayak syekh siapa, imam siapa. Enggak. Rata-rata jawabannya cuma itu. Anak saya pengen baik. Artinya bahwa harapan orang tua menitipkan adik-adik semuanya di pesantren Jabal itu, pulang itu nampak gitu ya birrul walidainnya itu. Yang tadinya malas nyapu rajin nyapu. Yang tadinya malas nyuci piring rajin pula nyuci piring. Yang tadinya bangunnya paling sulit, paling pertama pula bangun. Dia pula yang bangunkan orang tuanya. Ini terbalik ini, habis mondok makin susah pula bangunnya. Kayak habis minum antimo 3 pil tuh, bangun-bangun. Ya. Jadi ini juga ada laporan masalahnya. Jadi Jabal Uhud itu bukan hanya berikan kecerdasan, tolong. Iya, ini akhlak supaya orang tua bangga. Dan kalau membanggakan orang tua itu pahala besar, kan itu bagian daripada birrul walidain. Ingat, birrul walidain itu yang paling besar adalah menjaga perasaan. Saya contohkan. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam saat memboyong keluarganya, Nabi Yakub dan 11 saudaranya dari Palestina ke Mesir. Kemudian ayahnya bertanya kepada Nabi Yusuf itu, kok bisa kamu jadi orang nomor 2 di Mesir? Bendaharawan Mesir. Nabi Yusuf itu, kok bisa kamu seperti ini? Padahal sudah disangka mati tuh, dimasukkan, dicemplungkan saudara ke sumur itu. Rupanya setelah orang tuanya diboyong ke Mesir, bertanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ini, kok kamu bisa seperti ini? Bisa nggak ceritakan perjalananmu itu? Lihat Nabi Yusuf, kalau Nabi Yusuf sampai menceritakan perjalanannya, tentu akan melukai hati ayahnya. Kenapa? Karena berawal dengan yang tidak baik. Di mana 10 saudaranya, bukan 11 ya, karena satu Benyamin dia orang baik, cuma 10 saja yang jahat. Saudara-saudaranya itulah yang nyemplungkan Nabi Yusuf ke sumur. Kemudian dibuat sandiwara seolah-olah dia mati. Kalau itu sampai diceritakan dalam alur ceritanya Nabi Yusuf kepada bapaknya, tentu bapaknya akan marah sama saudara-saudaranya kan. Tapi Nabi Yusuf berusaha menutupi.
Dia tidak mau menceritakan kejelekan saudara-saudaranya. Dia hanya menceritakan soal kisah penjara. Hanya di penjara saja. Habis itu keluar dari penjara jadi menteri keuangan, ekonom. Apa faedahnya kata para ulama? Lihat Nabi Yusuf. Beliau menjaga perasaan Yakub bapaknya sehingga kejahatan saudaranya tidak disinggung. Inilah birrul walidain. Jangan sentuh perasaan orang tua. Jangan sentuh perasaan orang tua. Pulang dari Jabal Uhud jadi anak yang baik. Supaya mereka itu sudah memberikan uangnya. Bayangkan sebagian orang tua, saya kenal bapak-bapak yang ya dari adik-adik ini. Ada yang ngojek, ada yang jual es cincau, ada yang tukang bangunan. Susah, nyari uang itu susah sekali ya. Dan saya rasakan mereka itu pontang-panting. Pagi dia udah keluar, sore dah pulang. Bahasanya udah kaki di atas, kepala di bawah gitu ya. Keringat bercucuran, kering kelontang. Capek-capek itu hanya untuk danai anaknya. Harapan mereka itu anaknya baik gitu saja. Tiba-tiba kemudian setelah 3 tahun 6 tahun dipondokkan kok sama saja. Ya, baik ketika sebelum masuk atau setelah keluar. Ini gimana ini? Bahasa saya itu datang nggak menggenapkan, pergi pula nggak mengganjilkan. Jadi apa faedahnya? Nah, ini saya minta kepada adik-adik tolong ya, jaga akhlak. Akhlak khususnya kepada orang tuanya. Kalau masih hidup, kapan lagi waktunya? Kalau sudah meninggal doakan. Sedekah untuk orang tua. Tapi insya Allah kebanyakan ada ini orang tuanya masih hidup, ya kan? Makanya berbuat baiklah kepada mereka mumpung masih hidup. Kebanyakan orang yang menyesal berbuat baik kepada orang tua itu apabila orang tua sudah meninggal. Baru dia menyesal. Menyesal sejadi-jadinya. Maka ini wasiat, pulang dari sini jadilah anak yang baik. Khususnya bagi kedua orang tua, jadikan qurratu ain, penyejuk mata bagi mereka. Wallahu alam, ya biasa pantun umum, ya bila ada sumur di ladang, boleh kitalah numpang mandi di situ. Bila ada umur panjang, kapan-kapan lah kita jumpa lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.